Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, nikmat iman, nikmat hidayah, nikmat taufik, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat-nikmat lainnya yang sama-sama kita rasakan, yang semuanya patut untuk kita syukuri. Sebelum Ustadz melanjutkan ta'lim pada kesempatan sore ini, kalian siap menyimak sampai selesai? Ya. Tidak ada yang ngobrol ya? Yang di pojok? Ya, yang di pojok atau yang di belakang, semuanya siap menyimak? Ya, baik. Kalau siap, Ustadz minta tidak ada yang ngobrol, tidak ada yang bercanda, ya. Perhatikan apa yang Ustadz sampaikan. Baik. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti yang sudah kalian ketahui bahwa sore ini, ya, ada tausiah menjelang berbuka. Ya. Ada yang tahu apa temanya? Ada yang tahu? Apa temanya? Berarti belum dapat infonya ya. Nah, temanya ada apa di bulan Muharram? Ya, temanya ada apa di bulan Muharram? Ya, baik. Ya, sekarang kita alhamdulillah berada di bulan Muharram. Ada beberapa hal yang perlu kalian ketahui, ya, terkait bulan Muharram. Di antaranya adalah bahwa Muharram adalah salah satu di antara bulan-bulan haram, di antara bulan-bulan haram atau bulan-bulan suci, ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala punya waktu dan punya tempat yang Allah muliakan, yang Allah sucikan. Nah, waktu yang Allah muliakan atau waktu yang Allah sucikan adalah diantaranya bulan-bulan haram, atau yang diantaranya adalah bulan Muharram ini. Ya, bulan Muharram ini. Ustaz ingin tanya kepada kalian, apa saja bulan haram itu? Ada yang tahu? Muharram terus? Nah, ya betul. Ya, betul. Ya. Muharram, cuma urutannya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ada 4. Dalilnya firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya. Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Ya, kata Allah, sesungguhnya jumlah bulan, ya, di sisi Allah sejak Allah menciptakan langit dan bumi ada 12 bulan. Ada 12 bulan, itu berarti sudah ketetapan Allah sejak Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, bahwa dalam setahun itu ada 12 bulan, ya. Tetapi di antara 12 bulan itu ada
4 bulan yang Allah sucikan disebut dengan bulan haram, yaitu Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Ya. Itu 4 bulan suci. Makanya melakukan dosa ya di bulan ini lebih besar dosanya dibanding pada bulan-bulan yang lain. Ya, lebih besar dosanya dibanding pada bulan-bulan yang lain. Tahukah kalian kenapa disebut Muharram dan kenapa disebut dengan Dzulqa'dah, kenapa disebut dengan Dzulhijjah dan kenapa disebut dengan Rajab? Dzulqa'dah ya. Disebut Dzulqa'dah karena bulan tersebut adalah bulan isyarat berhenti peperangan. Karena dulu bangsa Arab ya terkadang terjadi peperangan antar mereka. Ya. Maka dengan disebut bulan itu dengan bulan Dzulqa'dah isyarat jangan lagi berperang pada bulan ini. Ya, Dzulqa'dah. Kenapa? Karena setelahnya ada bulan haji, yaitu bulan Dzulhijjah. Ya, bulan Dzulhijjah. Nah, maka supaya mereka ya bisa menunaikan ibadah haji, berangkat naik haji dengan aman di perjalanan, ya, maka ada bulan Dzulqa'dah, bulan sebelum Dzulhijjah, agar ya mereka yang mengadakan perjalanan dari tempat yang jauh menuju Baitullah Makkah aman karena tidak ada lagi peperangan. Maka disebut dengan Dzulqa'dah. Ya, dan disebut dengan bulan Dzulhijjah karena pada bulan Dzulhijjah dilakukan ibadah hijjah, haji. Ya. Dilakukan ibadah haji. Ya. Ibadah haji merupakan panggilan dari Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh manusia untuk berkumpul di rumahnya sama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dzulhijjah. Nah, setelah mereka menunaikan ibadah haji dari tempat mereka berangkat dari tempat yang jauh kan perlu balik lagi, ya kan, ke rumahnya masing-masing. Maka Allah Subhanahu wa taala karena rahmatnya kepada hamba-hambanya supaya mereka pulang dalam keadaan aman, damai, tenang, tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang membegal, tidak ada yang mengancam mereka. Allah adakan bulan Muharram, artinya bulan yang lebih diharamkan lagi. Hati-hati, ini bulan Muharram. Mereka habis naik haji, ya, jangan sampai diganggu. Maka ada namanya bulan Muharram, agar perjalanan mereka pulang dari Baitullah, ya, ke rumahnya masing-masing dalam keadaan aman, ya. Tapi ada lagi bulan yang mulia juga, yaitu bulan Rajab, artinya Yurjab yang dimuliakan. Itu termasuk juga bulan haram. Ya. Nah, inilah kenapa disebut dengan Muharram, artinya yang sangat-sangat diharamkan terjadi tindak kezaliman seperti peperangan di bulan tersebut. Oleh karenanya dulu, ya, di zaman jahiliyah, ketika terjadi peperangan pada bulan suci atau bulan haram disebut sebagai perang pelanggaran atau disebut dengan harbul fijar. Harbul fijar artinya perang pelanggaran terhadap kesucian bulan haram. Paham ya? Ya. Nah, itu kenapa disebut dengan ketika terjadi peperangan pada bulan haram disebut dengan harbul fijar. Baik. Kalian paham ya? Jadi kenapa disebut Muharram, kenapa disebut Dzulqa'dah, kenapa disebut dengan Dzulhijjah? Dzulqa'dah kenapa? Ada yang tahu? Tadi? Isyarat untuk berhenti perang. Dzulhijjah, kenapa disebut Dzulhijjah? Ibadah haji. Muharram, kenapa disebut Muharram?
Iya, supaya orang yang naik haji pulang dari hajinya dalam keadaan aman, ya. Muharram. Kalau Rajab ya termasuk juga karena bulan tersebut dimuliakan. Ya, baik. Nah, setelah kalian pahami terkait dengan Muharram, di bulan Muharram ini ada amalan yang sangat utama. Ya. Yaitu apa? Berpuasa yang sedang kita jalankan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Afdhalus siyami ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Wa afdhalus shalat ba'dal fardhati salatul lail." Atau wa fi riwayatin as-salatu fi jawfil lail. Puasa yang paling utama, ya, setelah bulan Ramadan adalah bulan Allah Muharram. Dan sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat di malam hari atau as-sholat fi jawfil lail, sholat di malam hari. Ustaz tanya kepada kalian, ya, puasa apa yang paling utama setelah puasa Ramadan? Puasa Muharram. Karena Muharram ini sebagai apa? Bulan Allah, ya. Baik. Ada yang tahu nggak? Coba, tidak ada yang tiduran? Ya. Ada yang tahu nggak kenapa, apa yang dimaksud dengan bulan Allah? Ya. Kenapa kok Muharram disebut dengan bulan Allah? Apa maksudnya? Bukankah semua bulan adalah milik Allah? Waktu milik Allah, tempat milik Allah. Tapi kenapa untuk Muharram disebut secara khusus sebagai bulan Allah? Masih perlu ini lagi, kurang tepat. Ada lagi mungkin yang lebih tepat? Kenapa? Apa yang dimaksud dengan bulan Allah di sini? Ya, jadi begini. Semua bulan kan punya Allah. Semua tempat juga punya Allah, milik Allah, ya. Tapi kenapa kok untuk Muharram ini disebut sebagai bulan Allah? Apa? Nah, jawabnya yang tepat adalah ini sebagai isyarat dimuliakannya bulan Muharram dibanding bulan-bulan yang lain karena dihubungkan dengan Allah. Ya. Ini sebagai isyarat dimuliakannya bulan Muharram dibanding bulan-bulan yang lain karena disebut sebagai bulan Allah. Sama seperti Masjidil Haram, Baitullah, ya. Kenapa disebut dengan Ka'bah sebagai Baitullah? Bukankah semua masjid milik Allah? Tapi kenapa kok disebut Masjidil Haram saja yang disebut dengan Baitullah? Jawabnya adalah, ya, untuk memuliakan Masjidil Haram, Baitullah, maka dihubungkan Ka'bah dengan Allah, Baitullah, rumah Allah. Meskipun semua masjid adalah rumah Allah, tetapi ketika disebut secara lebih khusus menunjukkan kelebihan Baitullah dibanding rumah masjid-masjid yang lain. Demikian pula ketika bulan Muharram disebut secara lebih khusus sebagai bulan Allah menunjukkan kelebihan, ya, bulan Muharram dibanding bulan-bulan yang lain. Paham? Ya. Sebenarnya semua bulan milik Allah. Ya, tetapi ketika sudah disebut Muharram sebagai bulan Allah menunjukkan kelebihan bulan Muharram dibanding bulan-bulan yang lain. Ya. Baik. Makanya ketika sudah digandengkan, dihubungkan dengan Allah, maka jadi mulialah bulan tersebut. Baitullah ketika sudah dihubungkan dengan Allah, jadi mulialah Masjidil Haram. Sehingga salat di Masjidil Haram lebih baik daripada sholat di masjid-masjid yang lain 100.000 kali. Ya, karena keutamaan Masjidil Haram. Maka demikian pula
beramal pada bulan Muharram lebih utama dibanding beramal pada bulan-bulan yang lain. Dan karenanya kebalikannya, berbuat maksiat, kezoliman pada bulan haram lebih besar dosanya dibandingkan pada bulan-bulan yang lain. Paham? Alhamdulillah. Ya. Baik. Nah itu ya. Selanjutnya, perlu kalian ketahui bahwa dalam kalender Hijriyah atau kalender Islam ya, diawali dengan bulan Muharram ya. Tahukah kalian di masa kapan dan apa sebab ya, atau di masa kapan kalender Hijriyah dimulai dari bulan Muharram? Ada yang tahu? Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dulunya awal kalender Hijriyah tidak ditentukan kapan awal bulannya, tapi ketika butuh Umar bin Khattab ya untuk penanggalan ya, untuk ngirim surat ya, dan kebutuhan lainnya, maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ya menetapkan bulan Muharram sebagai bulan pertama dalam kalender Hijriyah, melihat hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah, ya, dari Mekah ke Madinah, ya. Jadi seperti itu. Jadi yang pertama kali, ya, yang menetapkan Muharram sebagai bulan pertama pada kalender Hijriyah adalah Umar bin Khattab karena kebutuhan penanggalan, ya. Melihat kepada apa? Melihat kepada hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah yang dimulai atau yang dilakukan pada bulan Muharram, ya. Baik. Perlu kalian ketahui, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Yas'alunaka 'anil ahillah qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Ya, mereka bertanya kepadamu tentang hilal bulan. Apa sih faedahnya Allah Subhanahu wa ta'ala ciptakan bulan, dan kenapa bulan itu di awal sabit, bertambah kemudian cekung, ya, bertambah lama-lama sempurna bulan, kemudian berkurang, ya, kemudian kembali lagi sabit. Apa faedahnya? Apa maksudnya? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Kata Allah jawabannya tadi, Qul hiya mawaqitu linnasi wal hajj. Itu adalah waktu-waktu buat manusia dan buat mereka melakukan ibadah haji, ya. Jadi begini, orang dulu, ya, mereka tidak pandai yang namanya ilmu hisab, ya, hitung-hitungan pakai menggunakan matahari, peredaran matahari, ya. Mereka kesulitan hitung-hitungan. Mereka tidak bisa menghitung. Maka untuk Allah permudah buat manusia, agar mereka bisa menentukan sekarang tanggal berapa, besok atau kemarin tanggal berapa, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan bulan seperti tadi. Ada sabit. Sabit tanggal berapa? Tanggal 1. Ya, makanya orang-orang untuk mengetahui apakah sudah masuk bulan Ramadan dengan melihat di ufuk langit, kelihatan enggak hilal bulan sabit. Kalau kelihatan berarti sudah tiba bulan Ramadan. Tidak menggunakan hitung-hitungan, ya, tidak menggunakan hitung-hitungan, agak ribet.
Ya, makanya dengan melihat, oh sekarang sudah lihat itu ada hilal. Oh berarti sekarang sudah masuk bulan Ramadan. Oh itu bulan ada hilal lagi. Berarti pas di akhir Ramadan itu sudah masuk tanggal 1 Syawal. Nah orang dulu menggunakan seperti itu. Nah sekarang Ustaz tanya, kalau bulannya bulat, itu tanggal berapa? Tanggal berapa? Kalau bulannya bulat, warna putih, antara itu. Kalau enggak 13, 14 ya 15. Ya, coba aja lihat. Kalau kalian di malam hari lihat ada bulan terang, ya, dalam keadaan sempurna, warnanya ketika putih, makanya puasa tengah bulan disebut dengan apa? Puasa Ayyamul Bir. Ya, puasa Ayyamul Bir. Puasa yang ketika itu bulan ya tampak bulat berwarna putih. Ya, disebut dengan Ayyamul Bir. Tanggal berapa? 13, 14 dan 15, ya. Nah itu. Nah kalau purnama tanggal berapa tuh? Kalau purnama, bulan purnama, biasanya tanggal berapa berarti? Menunjukkan tanggal berapa? 16, ya. Nah orang dulu, ya mereka menggunakan melihat bulan, ya, sabit pada tanggal 1. Bertambah ketika bulannya bulat, ya, tanggal 13, 14, 15, ya, dan seterusnya. Makanya kata Allah, yas'alunaka 'anil ahillah. Mereka bertanya kepadamu tentang hilal. Ya, apa faedahnya? Kata Allah, qul hiya mawaqitu linnas. Itu adalah waktu-waktu bagi manusia. Wal hajj, dan waktu mereka melakukan ibadah haji. Ya, baik, perhatikan. Sekarang Ustaz tanya, ibadah yang kita lakukan, ya, seperti puasa Ramadan, puasa Syawal, ibadah haji, Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, waktu-waktunya. Puasa 3 hari dalam setiap bulan disebut dengan Ayyamul Bir. Demikian pula puasa Tasu'a kemarin dan Asyura sekarang. Demikian pula puasa Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Merujuk kemana? Ke bulan kalender Hijriyah atau kalender Masehi? Kalender Hijriyah. Jadi pentingan mana kalender Hijriyah dengan kalender Masehi? Kalender Hijriyah. Ya, makanya kalian di rumah kudu harus mesti, ya, wajib punya kalender apa? Hijriyah. Ya, jangan sampai kalender Masehi aja. Karena akibatnya apa? Akibatnya waktu-waktu kita beribadah akan terlewatkan. Sekarang tanggal berapa ya? Oh, sekarang ternyata sudah tanggal 19 atau tanggal sekarang nih, sekarang sudah 10 Muharram. Oh, sudah 10 Muharram ya? Oh, tadi saya nggak tahu. Kalau saya tahu aja saya akan puasa. Nah, itu akibatnya terlewat. Berarti kemarin Tasu'a ya? Iya, tanggal 9 ya. Allah, saya sampai nggak puasa. Nah, itu karena nggak tahu kalender Hijriyah. Ya, makanya harus ada di rumah. Kalian ketika beli kalender, jangan cuma beli kalender Masehi. Coba beli yang di sana memuat kalender Hijriyah. Ada Muharramnya, ada Safar, ada Rabiul Awal, ada Rabiul Tsani, ada Jumada Ula, Jumada Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ya. Faedahnya apa tadi? Supaya kalian tidak kelewat waktu-waktu beribadah. Ya, baik. Nah, itu ya. Wal hajj, demikian pula waktu ibadah haji. Ibadah haji dilakukan pada bulan-bulan haji. Ada 3 bulan haji apa saja? Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Ya, nah itu. Baik, kalau kalian sudah paham, nah sekarang kita masuk ke amalan pada bulan Muharram. Ya, amalan pada bulan Muharram ini
Ya, yang benar, yang sesuai dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan apa? Berpuasa, ya, berpuasa pada tanggal 9 dan 10, atau disebut dengan puasa Tasu'a dan Asyura. Tasu'a dan Asyura. Tasu'a tanggal berapa? 9. Asyura tanggal berapa? 10. Baik, Ustadz akan ceritakan sejarah kenapa kok ada syariat puasa Asyura. Siap menyimak? Tidak ada yang ngobrol dan tidak ada yang tiduran. Semuanya memperhatikan, penting sekali nih. Ya, jadi begini. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Ustadz ingin cerita, nggak ada yang ngobrol. Yang pojok nggak ada yang ngobrol. Ya, Ustadz ingin cerita. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah dari Mekah ke Madinah, di Madinah terdapat orang-orang Yahudi. Ada 3 kelompok orang-orang Yahudi. Ada yang tahu apa saja? Bani Quraidah, Bani Nadir, dan Bani Qainuqa. Mereka semua tinggal di mana? Di Madinah. Saat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah, ya, beliau menyaksikan kok orang-orang Yahudi memuliakan sekali, ya, tanggal 10 Muharram ini atau Asyura. Maka beliau bertanya sebabnya. Kata mereka, ya, hadza yaumun saleh. Ini hari baik. Hadza yaumun najjallahu bani Israil min aduwwihim. Ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari musuh mereka. Siapa musuh mereka? Fir'aun dan bala tentaranya. Ini adalah hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel, Nabi Musa dan Bani Israel dari Fir'aun dan bala tentaranya. Maka fasomahu Musa. Nabi Musa alaihissalam sebagai tanda syukur beliau diselamatkan dari cengkraman Bani Israel, dari cengkraman Fir'aun. Yang Fir'aun raja yang sangat-sangat zalim, ya, menindas Bani Israel, membunuh anak-anak yang laki-laki yang lahir dan membiarkan hidup anak-anak perempuan. Yudzabihuna, mereka menyembelih. Ya, Fir'aun dan orang-orang yang diperintahkan untuk menyembelih anak laki-laki Bani Israel yang lahir, karena takut kalau nanti mereka besar mereka akan menggulingkan kerajaan Fir'aun. Ya, itu karena mimpi. Fir'aun bermimpi bahwa kerajaannya akan digulingkan oleh Bani Israel, atau dapat kabar dari berita sana sini orang membicarakan bahwa nanti kerajaan Fir'aun akan digulingkan. Karena ketakutan, maka dia pun memerintahkan, ya, sebagian tentaranya menyembelih ya, anak laki-laki Bani Israel yang lahir. Coba, kejam nggak seperti ini? Banget, ya, kejam banget, ya. Anak baru lahir, nggak punya salah apa-apa. Salah apa? Lemah yang nggak bisa apa-apa, masih oe, disembelih kayak menyembelih hewan, kayak menyembelih kambing pada saat kalian Idul Adha, atau kayak menyembelih ayam. Ya, ketika kalian menyembelih ayam, coba gimana? Ini yang disembelih bukan orang dewasa, tapi anak-anak. Coba, kejam nggak Fir'aun? Banget, kejam banget. Makanya pantas kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan hukuman Fir'aun, ya, berlipat-lipat. Kata Allah dalam Al-Qur'an sebagai hukuman terhadap Fir'aun, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumus sa'atu adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adab. Dan dikatakan an-naru,
neraka ya diperlihatkan kepada Fir'aun dan pengikutnya di kubur di pagi dan sore hari. Jadi mereka sekarang kan berada di mana? Di alam kubur. Nah, di alam kubur pagi dan sorenya terus diperlihatkan neraka nih, yang kamu akan rasakan begini, yang kamu akan rasakan begini terus sampai kiamat. Sampai kapan? Sampai kiamat. Wa yauma taqumus saah. Pada hari ketika kiamat tiba dikatakan adkhilu, masuk hai Fir'aun, ala Fir'aun, wahai Fir'aun dan bala tentaranya, asyaddal azab, ke dalam azab yang lebih berat lagi daripada ini. Ya wajar, Allah Maha Adil, karena ketika hidupnya kejam. Masa bayi yang tidak berdosa, yang tidak salah apa-apa lahir langsung disembelih hanya karena takut nanti kerajaannya digulingkan? Ya, wajar kalau Allah Subhanahu wa taala menyiksa hukuman yang berat kepada Fir'aun, ya. Nah, hari di mana Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Bani Israel dari Fir'aun dan bala tentaranya terjadi pada hari Asyura. Hari ini 10 Muharram. Maka Nabi Musa bersyukur kepada Allah. Syukurnya bukan enggak seperti kita. Ya, ketika syukur diberikan kemerdekaan pada lupa daratan, lupa agama, ya. Sholat ditinggalin terus bergembira ria, ya, mengikuti perlombaan dari pagi sampai sore sampai maghrib lupa sholat. Nggak seperti itu, bukan syukur namanya. Ya, syukurnya adalah dengan beribadah. Maka Nabi Musa alaihissalam, coba yang ngobrol arahnya sini. Kalau nggak yang mau di depan gantikan Ustaz. Ya, ceramah di sini. Ya. Perhatikan ya, nah, supaya fokus, kan Ustadz di sini, bukan di sana. Ustadznya di sana, di sini kan? Nah, perhatikan, ya. Nah, maka Nabi Musa alaihissalam sebagai tanda terima kasih syukur kepada Allah Subhanahu wa taala berpuasa, ya, berpuasa. Mendengar pernyataan orang Yahudi seperti ini, beliau bersabda, "Ana ahaqqu bi Musa minkum." Saya lebih berhak mengikuti Nabi Musa daripada kalian. Fasamahu, ya. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada hari itu, wa amara bisiyamihi, dan memerintahkan para sahabat untuk berpuasa. Dan ketika ini puasa hukumnya wajib. Inilah puasa pertama dalam Islam yang hukumnya wajib, puasa Asyura. Ya. Kemudian tiba tahun berikutnya, tahun kedua Hijriyah. Tahun kapan? Kedua Hijriyah. Barulah turun di bulan Sya'ban ayat kewajiban puasa Ramadan. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian asyam. Apa asyam di sini? Puasanya apa? Puasa apa? Puasa Ramadan. Yang belajar bahasa Arab, ini namanya nakiro atau ma'rifat. Ma'rifat itu artinya khusus atau umum? Khusus. Berarti bukan puasa yang lain. Khusus puasa apa? Puasa Ramadan. Kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian puasa, yakni puasa Ramadan. Sebagaimana diwajibkan puasa juga kepada generasi sebelum kalian agar kalian bertakwa. Maka ketika turun ayat ini, puasa Muharram yang tadinya wajib hukumnya berubah menjadi sunnah. Ya, sunnah. Nah, terus menerus, ya. Puasa Asyura ini hukumnya sunnah. Lalu ada, ini sejarah pertama, wajib hukumnya puasa Muharram atau puasa Asyura. Setelah turun kewajiban puasa Ramadan, hukumnya jatuh menjadi sunnah. Nah, pada tahun berikutnya sebagian sahabat mengeluh kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, di akhir-akhir, ya hadza yaumun tu'adzimuhul yahud.
bukankah hari ini hari yang dimuliakan oleh orang-orang Yahudi? Kenapa kita samai mereka, ya, memuliakannya? Maka Nabi SAW, karena beliau nggak suka menyamai orang-orang kafir, ahlul kitab, Yahudi, Nasrani, beliau pun bersabda, ya, di akhir kehidupan beliau, "Fa'idza kana al-'amul muqbil insyaallah sunnal yauma tasi'." Ya, kalau tiba tahun berikutnya, insyaallah kita akan berpuasa tanggal 9-nya juga. Akan tetapi belum tiba tahun berikutnya, beliau keburu wafat. Sehingga puasa Tasu'a masuk ke dalam sunnah juga, tapi disebut dengan sunnah hamniyah. Sunnah apa? Hamniyah. Karena sunnah Nabi SAW itu ada 4. Sunnah qauliyah, sabda beliau. Sunnah fi'liyah, perbuatan beliau. Sunnah takririyah, persetujuan. Beliau mendiamkan, tidak mengingkari. Dan yang keempat, sunnah hamniyah, keinginan beliau. Beliau mau puasa, cuma keburu wafat. Tapi tetap sunnah puasa tanggal 9 ini tetap berlaku. Ya, makanya kita disyariatkan berpuasa tanggal 9-nya. Tujuannya apa? Untuk menyelisihi orang-orang Yahudi. Paham ya? Makanya kita kemarin puasa. Karena orang Yahudi cuma hari ini aja, hari Asyura. Nah, kita enggak. Besok kemarinnya juga. Lalu kalau enggak bisa kemarin kapan? Bisa ditambah dengan besok. Oleh karenanya ulama menerangkan ada beberapa tingkatan puasa Muharram. Ingat nih baik-baik. Pertama, ya, tanggal 9 dan 10. 9 dan 10. Yang kedua 10 dan 11 kalau nggak bisa tanggal 9-nya. Dan yang ketiga adalah 10 saja. Urutan yang paling utama tanggal 9 dan 10. Yang kedua 10 dan 11. Yang ketiga 10 saja. Ya, paham? Baik. Kalau sudah paham, sekarang apa sih keutamaan puasa Muharram? Kata Nabi SAW tentang puasa Muharram, ya, siyamu Arafah yukaffiru sanatal madiyah. Ya, puasa Arafah itu menghapuskan dosa setahun yang lalu. Ya, dosa setahun yang lalu. Berarti berapa tahun? Setahun. Masuk sih, alhamdulillah lumayan banget, bahkan ya setahun. Ya, kita dalam setahun Ustadz yakin ya banyak dosa yang kita kerjakan. Entah dosa mata, entah dosa lisan, ngomongin yang nggak baik, entah dosa anggota badan, jahil sama orang, ya, entah dosa macam-macam, banyak sekali dosanya. Kalau ditumpuk bisa segunung, bahkan lebih dari segunung. Iya. Kalau dibiarkan lama-lama jadi menggunung, membesar, dan cukuplah dosa itu menjatuhkan seseorang ke lembah, ke jurang neraka, wal iyadu billah. Kata ulama, la saghirata ma'al istimrar, la saghirata ma'al istimrar, wala kabirata ma'al istighfar. Nggak bisa dosa dikatakan kecil kalau hari ini dikerjakan, besok lagi dikerjakan, lusa dikerjakan, minggu depan lagi dikerjakan, numpuk, ya, banyak jadinya, bisa menggelincirkan, menjatuhkan orang ke jurang neraka. Maka kudu harus mesti wajib segera dihapuskan. Waktu udah selesai balik. Oh gitu. Dikit lagi ya, sebentar lagi. Mungkin sampai jam 17.40. 5 menit lagi ya, insyaallah. 5 menit lagi. Ya, insyaallah. Baik, Ustaz ingin terangkan sedikit ya. Nah, bagaimana caranya supaya dosa ini nggak menggunung, nggak banyak? Segera dihapuskan dengan amal-amal soleh seperti puasa Muharram, ya, puasa Asyura ini, dengan sholat sunnah yang kita kerjakan, dengan puasa, dengan amal soleh lainnya. Kata Allah Subhanahu wa taala,
Dalam Al-Quran, wa aqimis salata tarafayin nahar wa aqimis salata tarafayin nahari ilal lail. Sebentar, di surah Hud, akhir surah Hud. Sebentar. Ya, sebentar dikit lagi. Coba, ada yang ingat? Ada yang hafal surah Hud? Akhir surah Hud? Ada yang hafal? Astagfirullah wa atubu ilaih. Ya, di ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala katakan di antaranya, innal hasanati yudhibnas sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan baik itu dapat menghapuskan perbuatan buruk. Yang demikian itu adalah peringatan bagi orang-orang yang mau ingat. Kata Nabi SAW juga disebutkan dalam hadis, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun lima bainahunna idza jutunibatil kaba'ir. Salat yang 5 waktu, salat Jumat yang satu ke salat Jumat berikutnya, puasa Ramadan yang satu ke puasa Ramadan berikutnya, menghapuskan dosa-dosa di antara keduanya selama dijauhi dosa-dosa besar. Berarti yang dihapuskan oleh puasa Asyura ini adalah dosa-dosa kecil. Tapi dosa kecil kalau dibiarkan numpuk jadi besar, maka harus segera dihapuskan. Ya, harus segera dihapuskan. Ulama menerangkan begini, kalau ada dosa besar, diharapkan amalan-amalan semacam ini akan memperkecilnya. Kalau ada dosa kecil, segera dihapuskan. Kalau nggak ada dosa besar, nggak ada dosa kecil, akan meninggikan derajat. Intinya, nggak ada ruginya puasa Asyura. Masya Allah ya. Paham sekarang? Alhamdulillah. Ya, tinggal 2 menit lagi. Ada yang mau ditanyakan di antara kalian? Ada yang mau nanya? Baik. Kalau nggak ada yang mau tanya, Ustadz yang bertanya. Nah, ayo. Ustadz, ya misalnya, Ustadz tanya kepada kalian, atau ada pertanyaan, ya. Bagaimana kalau puasa Asyura jatuh pada hari Jumat atau jatuh pada hari Sabtu? Apakah kita boleh berpuasa atau tidak? Ada yang tahu? Ya, betul. Jawabnya boleh. Karena kita bukan mengkhususkan untuk puasa Jumat, juga puasa Sabtu. Kecuali kalau kita bukan karena puasa Asyura, tapi hanya karena ya mengkhususkan misalnya ya puasa pada hari Jumat saja atau Sabtu saja, ini yang dilarang. Ya, tapi kalau kita menggandengkan dengan puasa pada hari sebelumnya atau setelahnya, maka tidak terlarang. Paham apa yang saya sampaikan? Paham. Alhamdulillah. Ustaz yakin? Kenapa? Ada yang mau nanya? Silakan. Ya, silakan coba kita lihat pertanyaannya. Mudah-mudahan pertanyaannya menggembirakan. Ya, coba sini. Bagus gak pertanyaannya? Jangan sampai coba. Pertanyaannya baik deh. Ya, assalamualaikum Ustadz. Buang angin ya ketika di bulan Ramadan puasanya batal nggak? Masa begini aja anak pondok nggak paham? Masa nggak tahu sih yang membatalkan puasa apa saja? Makan, minum, ya berjima, datang haid, nifas. Di antaranya ada nggak buang angin? Nggak ada. Kalau buang angin batal, pada batal semua orang, ya nggak batal, ya. Ada lagi yang mau nanya? Terakhir, nggak ada? Jangan macam-macam nanyanya, yang buat kebaikan, ya, buat kebaikan. Ini yang terakhir ya, yang terakhir. Kalau nggak nyambung, Ustadz nggak akan bacakan, ya.
Ah? Ah? Nggak usah, karena nggak nyambung pertanyaannya. Nah, baik, Ustaz kira cukup ya, karena sudah jam 17.40. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan amal yang soleh. Sebelum ditutup, nggak boleh rebutan. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.